Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai dengan surat ke-20 yaitu surat Toha ayatnya ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma akhlafna ma'indaka bimal kina walakinna humilna awzaram min zinatil qaumi faqadafnaha wa kadzalika alqas samiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Ini adalah mereka berkata itu pengikutnya Nabi Musa. Nah, pengikutnya Nabi Musa dianggap dia melanggar kesepakatan, padahal tidak. Ini tidak terlalu panjang artinya ya, tidak terlalu panjang. Yang jelas peninggalan Fir'aun itu, segala macam itu dibakar, ya, bayangkan aja, dibakar. Kalau sekarang kan bisa dimanfaatkan. Kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tetapi dia Musa telah lupa. Panasia, aslinya Panasia, gitu ya. Lupakan. Ini ngomongnya Samiri. Samiri itu orang yang memakan patung sapi itu tadi itu. Nah, Nabi Musa heran, kenapa sepeninggal Fir'aun kamu kok menjadi kafir lagi, menyembah Samiri?
Di ayat selanjutnya, maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Ini adalah senada dengan Nabi Ibrahim ketika dia menghancurkan berhala-berhala yang notabene yang bikin Azar itu adalah bapaknya Ibrahim. Itu. Jadi dalam bentuk macam-macam. Ini bentuk patung kalau zaman Nabi Ibrahim. Ada satu tempat, misalnya katakanlah di sini aula, ya, tempat penyembahan orang-orang yang tadi nyembah berhala itu. Berhala itu banyak Pak. Berhala itu banyak, ratus-ratus, ada yang kecil, ada yang gede gitu ya. Nah, kisahnya Nabi itu viral di Al-Quran. Dihancurkan semua. Dan orang itu tahu, orang yang paling benci dengan berhala itu Ibrahim. Ini nggak ada lain yang paling Ibrahim ini. Tim investigasi terus tangkaplah dia, ngaku dia. Ya, coba aja tanya. Diplomasinya itu hebat tuh. Ya memang yang ngajarin Allah. Lah kok saya dituduh, buktinya mana? Padahal Ibrahim itu meletakkan kampaknya itu yang untuk menghancurkan di lehernya yang paling gede. Itu yang paling gede. Disangkutkan di lehernya. Tanya aja itu yang paling besar. Gitu. Terus si Najranamrud itu dia ngomong, "Loh kamu tuh gimana? Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar." Nah, itu iqbalinya. Kenapa nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar kamu sembah? Tuh, itu. Jadi argumen dari dulu itu juga menyembah Allah. Semua jenis berhala. Berhala sekarang bisa berhala menjadi apa? Jabatan. Berhala itu uang, berhala itu pangkat dan lain-lain. Hanya bentuk yang berbeda tapi sama, sesungguhnya sama. Dia lebih patuh kepada tadi itu yang disembah, yang diidolakan, ya melebihi dari Allah. Melebihi dari Allah. Jadi Al-Quran itu relevan sampai sepanjang zaman. Tinggal kita menafsirkannya. Jadi sama sebetulnya. Ya apa bedanya pengikut Fir'aun dengan sekarang? Pengikut Fir'aun zaman modern. Ya. Dan orang banyak kan. Yang sekarang banyak kan orang-orang pejabat yang menjilat pejabat di atasnya supaya tetap naik pangkat, ya kan? Banyak. Nah, sama. Dulu kan orang takut sama Fir'aun. Jadi apapun yang perintahnya walaupun salah dilaksanakan. Dia tahu tentaranya itu tahu kalau mau bunuh itu gak boleh Pak. Tapi karena dia saking takutnya sama Fir'aun, ya dikerjakan. Nah, tentara-tentaranya itu kan biasa membunuh manusia biasa Pak. Hati kecilnya itu menolak Pak. Yakin saya, yakin. Tapi karena dia gak berani tadi itu. Nah, sekarang kan gak berani kepada atasan, yang padahal menjelas dia dari segi tadi itu ya ada akhlak dosa gitu. Nah sekarang yang penting mah harus yes man sama yang dia. Jadi itu sudah digambarkan bahwa yang itu lalu dorong malah apa. Apapun yang disembah manusia sampai sekarang, bentuknya apapun tidak bisa memberikan manfaat, apalagi mudarat. Ya, apalagi mudarat. Jadi kita ini harus mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengesahkan Allah itu sejak dari para nabi-nabi. Jadi tetap dari mulai Nabi Nuh yang kemudian ditenggelamkan dengan air bah. Ya kalau kita kan banjir 3 provinsi. 3 provinsi itu gegap gempita Indonesia ini. Ya, ada yang ini protes dari Muhammadiyah mau memperkarakan kenapa Pak Prabowo nggak menetapkan bencana nasional. Itu sudah dibikin surat. Kalau dia nggak mengindahkan, ya akan. Tapi pakainya cantik, bukan demo Pak, menyuarakan gitu supaya dia ingat. Ya ini sudah infrastruktur luar biasa hancurnya Pak di 3 provinsi. Tapi dia anggap kita masih mampu apa? Ya kan? Berat itu Pak, menyelesaikan itu berat tanpa bantuan dari orang lain. Jadi sekarang itu bentuk penindasan itu macam-macam. Justru kadang-kadang ya ada yang berkelakar. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun Pak, tapi bumi kita masih utuh Pak. Ya, nggak dirusak, hutan nggak dirusak, apa dirusak. Nah sekarang yang rusak malah zaman modern sekarang kita sendiri Pak. Makanya pantas ya adab itu turun. Karena apa? Ujian itu bisa berwarna tiga macam. Bisa teguran, ya, bisa peringatan sama kan teguran-peringatan, ya, bisa menjadi adab. Ya mudah-mudahan ditegur, teguran, ya jangan jadi adab. Karena teguran itu ujungnya kita harus introspeksi, harus dibenahi tata kelola dunia ini, ya dibenahi, ya, undang-undangnya segala macam harus dibenahi. Ini tantangan berat untuk Bapak Presiden kita Pak Prabowo, berat sekali. Dihantam 3 provinsi aja udah
Semua kan kementerian itu membantu Pak, bukan hanya yang bersangkutan aja. 30 seluruh Indonesia difungsikan untuk membantu Pak. Bantu apa aja? Bidang pendidikan bantu, bidang yang lain bantu. Ya itu kan mengerahkan seluruh tenaga. Itu diperkirakan sudah lebih dari 1.000 triliun Pak. Itu kalau dihitung ahli ekonomi lebih, karena yang rusak itu infrastruktur Pak, jembatan ambrol, SD rusak, rumah-rumah. Belum pemerintah sekarang sedang menyiapkan tahap pertama apa? Coba hunian sementara. Kan mereka nggak mungkin di pengungsian terus. Nah setelah sementara itu bisa, dia harus membangun rumah-rumah yang hancur, lebur, yang nggak kelihatan. Kan itu tanggung jawab pemerintah. Itu belum tentu recovery-nya 3 tahun bisa selesai Pak. Iya, untuk membangun kembali itu enggak. Mungkin 1 triliun Pak Prabowo masih belum Pak. Berat Pak. Berapa buah SD yang nggak ada, berapa buah puskesmas yang tenggelam orang-orang, berapa rumah sakit, coba. Ya. Makanya sampai ada seorang gubernur yang nangis, seorang bupati nangis, saya nggak bisa mungkin mengatasi tanpa bantuan. Ya, makanya ya kita seluruh Indonesia sudah menyalurkan bantuan luar biasa, baik berupa uang, barang maupun ya luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat bencana yang dahsyat itu, kita bersyukur Pak, ya Allah, tempat tinggal saya nggak kena bencana. Coba kalau kita harus merenung. Jadi kalau ada TV itu bukan hanya untuk dilihat, ditonton doang. Merenung. Bagaimana itu seandainya musibah itu menimpa saya? Menimpa saya, keluarga saya hilang, rumah hilang, semua harta benda, mobil terendam, motor hilang, semua Pak. Bahkan yang diwawancarai oleh TV One itu hanya pakaian yang melekat di badan. Ya, padahal dia 15 keluarganya hilang, bukan hanya rumah, mobil, bukan. 15 keluarga, anaknya 3, istri, mertua, orang tua kandung. Bisa dibayangkan lama ngomong edan, keluarganya habis. Ya. Nah ini kan harus yang kayak gini yang harus dibangkitkan semangatnya. Memang kita harus membangkitkan semangat dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah dengan cara Allah. Kembali kepada Allah ditimpa musibah, kembali Allah dengan kondisi normal, ya kembali kepada Allah. Nah kemarin itu kebetulan yang ada pembunuhan di BPS itu ibunya itu teman saya, Ibu Silvi itu pegawai di Serang, tadinya Cilegon alih tugas. Itu sampai mau dimakamkan nggak bisa diajak ngomong. Bayangkan anak bungsu kalau meninggalnya wajah sakit, ibu yang bunuh itu pembantunya sendiri, ketangkep sudah. Karena ada CCTV yang tertinggal menunjukkan sudah. Begitu disumul mesti kelihatan wajahnya, langsung aja dijemput, nggak ada perlawanan, belum dia. Jadi dia udah merencanakan memang mau merampok. Karena kan namanya orang kaya kan banyak barang-barang yang berharga kan. Nah, dia kenapa? Dia pamit pulang dulu, ya pulang dulu gitu. Ya. Tahunya dia udah merencanakan, karena hari kerja itu kan semuanya kerja, ya semuanya kerja. Dia nggak nyangka bahwa anaknya yang dibunuh itu dia nyangkanya sekolah. Nah, kenapa? Nah itu kodam yang nggak bisa ditarik ke belakang. Kenapa? Ibunya melarang karena anak ini sakit Pak. Anak itu kayak ada demam, sama ibunya dilarang masuk sekolah. Bapaknya ngotot, enggak apa-apa, sekolah aja. Wong ini kan masih kelas meeting, nggak ada apa-apa. Bapaknya ngantar nih. Nah gitu. Akhirnya dia kan menurut ibunya tinggal di kamar Pak. Masih main game sama anak. Itu ya terus terjadi itu kaget, teriak. Dia pasti mengenali kan. Karena itu pembantunya langsung aja ditusuk bertubi-tubi. Nah itu kehilangan bahwa kita ini sangat lemah dengan godaan setan. Dalam waktu sekejap orang berubah dari yang menjadi alim biasa bisa membunuh orang, bahkan yang dibunuh anak kecil. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, ya apakah dia beriman? Saat dia membunuh imannya itu hilang Pak. Makanya iman itu naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang bisa turun drastis. Ketika orang melakukan kejahatan, apalagi membunuh, saat kalau dia membunuh waktu itu dia ingat kepada Allah, gak bakal membunuh kan? Saat dia misalnya mau berzina, ingat kepada Allah, gak jadi Pak. Apapun. Nah saat itu imannya hilang. Nah begitu nanti imannya datang lagi setelah dia di sel. Ya Allah, saya kok goblok sama dia 20 tahun saya. Imannya datang lagi Pak, sadar. Nah di situ makanya banyak yang ditahanan orang tobat gitu. Jadi ingat, iman kita itu bisa naik turun. Dalam sekejap dari orang soleh bisa menjadi orang yang paling sadis. Semua orang mengatakan sadis yang membunuh. Bilang anak umur 4 tahun, kelas 4. Waktu saya takziah anaknya
sama gurunya pada takzir. Semuanya nangis Pak. Ya Allah, 4 tahun. Saya ingat cucu saya itu juga kelas 4. Saya bayangkan, aduh, ya, kayak apa orang sampai Pak Maman, nah, namanya sudah sama itu Pak Maman, Sulaiman, bendul matanya, soal juga bisa nahan apa sih itu, ujiannya berat banget. Kenapa yang nggak dibunuh saya kan ya? Anak saya. Nah, itu ada, semua itu ada hikmahnya, dan itu anak belum akil balik Pak. Ya, secara umur belum akil balik karena baru umur 9 tahun. Ya, jadi kalau anak itu akil balik itu, ya nggak dimasukkan kemana-mana selain surganya Allah. Bukankah itu celengan buat orang tuanya? Nah, itulah. Nah, hikmahnya di situ, Pak. Bukankah celengan? Kalau itu ikhlas. Nah, ikhlas itu berat, Pak. Ya. Orang ikhlas yang ngomong itu orang yang nggak ketimpa musibah. Yang ketimpa musibah belum tentu ikhlas. Karena ada yang berhari-hari buruk, berhari-hari malah nggak salat, nggak makan segala. Itu namanya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Ya, demikian. Coba, Mas Manan. Kamu duluan. Kok itu Pak? Jadi ada nyekluk di tenggorokan. Akhlafna. Ya. Wa akhraja. Kok lagi? Ya. Keluar. Qaulau wala yamliku. Bapak yang paling punya Bapak yang paling punya pengikut. Fattabi'uni. Wa ati'u amri. Ya, ada ya. Wa ila ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ma khalaqna ma'idaka bimalakina walakinna ummilna awjaram min jina walakinna ummilna awjaram min jinatil qaumi faqutnaha fakadzalika al-qassamiri fa akhraja lakum
طفلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما Fa'amma bukan wa'amma. فأما من كفت Sakulat dulu. وأما سكلت فأما سكلت Fa'amma man sakulat. فأما Tasjid Pak. Fa'amma tasjid. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
zinatil min zinatil qaumi rabbakum fattabi'uni ya Pak Sarman. Oh, suratnya belum. Wa qala al-insanu bi anna rabbaka yauma idin yasdurun yauma idin wa kadzalika al-qasamiri فأخرج له
warung faqalu hatta ilahukum wa ilahu Musa fanasi wa ilahu Musa fanasi Ampala yarawna Allah yarsiku ilaihim qawlahu wala yamliku lahum darra walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama utintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa atti'u amri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Ya Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ما أخلصنا موعدك بملكنا ولكنهم منا أوجارا من دينه القوم وقذفناها فكذلك ألقى السامري ألقى السامري فكذفناها فكذلك ألقى السامري وأخرج لهم جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل ولقد قال لهم هارون من قبل هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Surat Al-Mu'minun 23. Biar nempel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Itu kalau imam ayat 11 ada catat. Nah, 11 dan seterusnya. Ya. Ayat 11 itu sampai dengan hum fiha khalidun. Gitu. Yang biasanya ambil itu dulu. Sampai 11. Ya, tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لا تسمع فيها عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنات liatin في جنات عالية la tas لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف musibat وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله عذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى هذا إلهكم وإله موسى ونسي فلا يرون إلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم غيرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وزرابي
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قالوا ما أحلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأحرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.